dipersembahkan oleh Brimo. Masih bersama kami di Kabar Utama Pagi, pemirsa. Kita masih hadirkan informasi seputar liburan. Kali ini momen libur Nataru di Jalan Malioboro hingga titik 0 km di Yogyakarta dipadati wisatawan. Di Yogyakarta, wisatawan banyak mengunjungi berbagai sentra belanja seperti Teras Malioboro 1 dan 2, pusat pertokoan di sepanjang Malioboro, Pasar Sore ataupun Pasar Beringharjo. Salah satu yang paling dicari wisatawan yakni batik yang banyak menawarkan berbagai brand lokal Jogja. Dari Malioboro, wisatawan biasanya akan mengunjungi destinasi wisata alam seperti pantai dan gunung maupun menikmati berbagai event seni budaya tradisional. Pemirsa, dari Malioboro kita kembali lagi ke Jakarta karena kali ini rekan reporter kami ada Yunika Suwandi akan mengajak kita melihat bagaimana keseruan liburan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Yunika, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana di sana? Apakah ramai dan juga destinasi apa yang bisa didatangi oleh wisatawan di sana? Silakan. Ya, Celia dan juga pemirsa TV One, jika biasanya para keluarga di saat liburan Nataru khususnya adalah pergi ke tempat-tempat seperti pantai ataupun kebun binatang, saat ini saya merekomendasikan tempat yang sedikit berbeda begitu ya, yaitu saya merekomendasikan ke hutan. Namun jangan khawatir nih Celia dan juga pemirsa TV One, karena hutan ini bukanlah hutan liar ya tentunya, karena ini juga hutannya 100% aman, yaitu adalah hutan mangrove atau ekowisata mangrove. Ini masih berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara tentunya, dan ini dikelola langsung oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan juga pemirsa, biayanya pun kalau pemirsa ingin datang ke kawasan ekowisata mangrove ini untuk belajar ataupun sekedar melihat-lihat atau bersuah foto seperti itu, biaya cukup murah begitu ya, karena sekali masuk untuk motor itu dihitung 3.000, sekali masuk untuk mobil hanya Rp6.000 dan per orangnya Rp3.000 saja. Sudah bisa disediakan tour guide untuk sekalian juga para pemirsa bisa langsung belajar kira-kira pengetahuan mengenai edukasi mangrove itu sendiri, fungsinya untuk apa dan juga jenis-jenis mangrove mungkin. Dan juga biasanya pemirsa, kalaupun pemirsa biasanya ada yang suka memancing nih, pemirsa juga di sini disediakan tempat untuk memancing. Jadi pemirsa bisa menghabiskan waktu pemirsa untuk sekaligus melihat pemandangan, sekaligus juga berburu ikan di danau. Nah, seperti itu pemirsa. Dan juga sebetulnya masih ada tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan mangrove di tempat lainnya selain yang saya kabarkan saat ini. Namun terkait dengan hal itu saya akan mengajak pemirsa TV One untuk bergabung bersama dengan salah satu staf yang ada di tempat ini, yaitu adalah Pak Dedi. Selamat siang Pak Dedi. Siang Bu, ya. Pak, kan seperti yang tadi sudah saya katakan ke pemirsa TV One nih, bahwa sebenarnya kawasan mangrove itu bukan cuma di sini aja, tapi ada yang kayak di pos 2 tadi seperti Bapak bilang, ataupun di tempat-tempat lainnya. Di tempat ini mungkin boleh dijelaskan Pak perbedaannya dari tempat ini dan juga di tempat-tempat kawasan lainnya? Oke. Kalau di ekowisata itu di sini tempat edukasi, konservasi dan semua penanaman jenis kegiatan kedinasan atau untuk umum. Nah, itu ekowisata. Nah, kalau hutan lindung sama juga untuk penanaman, konservasi dan edukasi. Cuma letak grafisnya yang berbeda. Kalau yang sini lebih cenderung ke daerah daratan, dan kalau yang di hutan lindung pos 2 itu lebih dekat ke area perbatasan antara daratan dan lautan. Gitu. Sama, peruntukannya juga sama tentang penanaman hutan mangrove atau penanaman hutan bakau gitu. Pohon mangrove, ya. Oke. Pak, tapi kalau yang Bapak rekomendasikan atau enggak, mungkin Bapak di tempat sekarang deh, di ekowisata mangrove Jakarta Utara ini, itu yang tempat-tempat ikoniknya apa sih Pak? Atau mungkin adakah satwa liar yang ada di hutan mangrove ini Pak? Oke, kalau di sini ikoniknya jembatan atau disebut kalau orang-orang sini jembatan cinta. Jembatan itu ada trek jembatan yang kiri kanannya sudah sangat jadi, hutan mangrove-nya sudah bagus. Terus yang keduanya kita punya dermaga itu dipakai buat
tempat syuting film atau prawedding. Nah, itu terus yang keduanya lagi di antara sisi-sisi danau dan itu ada tempat-tempat pariwisata juga. Terus keduanya lagi ada pohon rebah atau pohon tumbang yang sudah tumbang tapi masih tetap hidup. Itu bagian dari ikonik kita. Terus yang keduanya lagi dari pengunjung kalau pengen gathering atau mau temu wicara atau temu kangen di sini boleh tempatnya gitu. Terus ada juga pengunjung datang pengen niatnya cuma mancing aja, silakan dengan biaya cuma Rp3.000, itu bisa berjam-jam. Nah, bisa berjam-jam, itu bisa udah menikmati pemancingannya. Cuma Rp3.000 itu udah enak semuanya. Gitu. Terima kasih Pak Dedi atas informasinya. Nah, pemirsa TV One gimana nih? Mungkin pemirsa TV One akan merubah ataupun menambahkan destinasi wisata menjadi ke hutan mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan Celia, itu dia tadi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, ini bisa menjadi bucket list terbaru. Terima kasih laporan langsung Yunika Suwandi dari Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Dipersembahkan oleh Brimo.